Halo semuanya, kenalin nama saya Sauki Malikal Mahira dari 1294 SMA 48. Ya, yang seperti yang bisa kalian lihat di depan sini sudah ada lukisan yang dilukis oleh Filippo Siasia. Judulnya adalah Dilated Red 10. Ukurannya 150 dikali 185 cm. Ini dibuat dari cat minyak dan gesso di atas kanvas. Kalau bisa kalian lihat dari dekat ini lukisannya agak ngeblur, tapi kalau dari jauh itu akan terlihat sosok wanita. Nah, Filippo Siasia ini berkata, karya saya selalu terlihat tak selesai, menjadi aksen dari hal yang bersifat berkelanjutan, proses perubahan yang tanpa akhir. Jadi itu kelihatannya itu kayak belum selesai, makanya kalau dari dekat itu ngeblur, padahal enggak. Kalau dari jauh itu terlihat jelas hasil karyanya. Ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini sudah ada sebuah lukisan. Lukisan ini berjudul Pemandangan Danau. Penciptanya adalah Pak Hendra Gunawan. Ini dibuat tahun 1974 dengan cat minyak di atas kanvas, ukurannya 85 dikali 195 cm. Kalau bisa kita lihat di sini, lukisan ini menceritakan sebuah panorama danau dan perbukitan dari kejauhan yang menawarkan kita kepada suasana yang tenang, damai, dan eksotis. Nah, Pak Hendra Gunawan ini seakan menyebar kekagumannya atas alam Indonesia yang kaya. Dia pernah berkata, sejak kecil, saya dibesarkan dalam lingkungan yang bersifat agraris. Lingkungan di sekitar saya berupa sawah yang membentang hingga kaki bukit, dan semua itu terkristal dalam keindahan lukisan-lukisanku. Itulah kata Pak Hendra Gunawan. Ya, gua Juan Toro lagi dari 1294 akan menjelaskan sebuah karya lukisan dari Ninditio Adi Purnomo. Ini berjudul Life and Still Life. Dalam lukisan tersebut mengandung dua kebudayaan. Bisa terlihat dari pakaiannya, kebudayaan Cina, dan pakaian bawahnya kain dari Jawa. Mengapa dia menggambarkan seperti ini? Karena Ninditio Adi Purnomo ini senang akan hal-hal asimilasi atau penggabungan. Dia juga mengatakan bahwa di samping membawa dua budaya dan menciptakan budaya baru, mereka masih mempraktekkan budaya lama bersama budaya baru. Saat ini diformulasikan dengan matematika 2 tambah 3 tidak sama dengan 5 tambah 7. Ini penting mengingat kita selalu menyeragamkan segala hal. Begitu kata beliau. Sekian dari saya, terima kasih. Action. Ya, kembali ke gue, Jonathan Wayu Peragi dari kelas 1294 SMA 48. Di sini gue akan menjelaskan sebuah karya lukisan dari Hendra Gunawan yang berjudul 12 tahun tidak mandi. Lukisan ini dibuat tahun 77 dan berukuran 147 x 70 cm dan dilukiskan dengan cat minyak di atas kanvas. Gue akan menjelaskan maksud dari lukisan ini. Kalau lukisan ini menjadi potret bahwa beliau dipenjara oleh Soekarno pada sekitar 12 tahun. Di kenyataannya, Hendra Gunawan ini masih bisa berkarya di dalam penjara dan bisa mengembangkan karyanya, dan dia melukis tidak hanya sendiri, dan dia juga mengajarkan orang-orang yang ada di penjara dan sekitarnya. Dalam lukisan ini terlihat pada periode dia di penjara lebih cerah lukisannya dari periode-periode sebelum di penjara. Terlihat di sini mengapa dia lebih cerah, karena dia terpengaruh kepada istrinya Nuraini yang lebih cerah lukisan-lukisannya. Sekian, terima kasih. Ya, kembali ke gue, Jonathan Wayu Peragi dari kelas 1294 SMA 48. Di sini gue akan menjelaskan sebuah karya lukisan dari Hendra Gunawan yang berjudul 12 tahun tidak mandi.
Lukisan ini dibuat tahun 77 dan berukuran 147 x 70 cm dan dilukiskan dengan cat minyak di atas kanvas. Gua akan menjelaskan maksud dari lukisan ini. Lukisan ini menjadi potret bahwa beliau dipenjara oleh Soekarno pada sekitar 12 tahun. Di kenyataannya, Hendra Gunawan ini masih bisa berkarya di dalam penjara dan bisa mengembangkan karyanya, dan dia melukis tindakannya sendiri, dan dia juga mengajarkan orang-orang yang ada di penjara dan sekitarnya. Dalam lukisan ini terlihat pada periode dia di penjara lebih cerah lukisannya dari periode-periode sebelum di penjara. Terlihat di sini mengapa dia lebih cerah, karena dia terpengaruh kepada istrinya Nuraini yang lebih cerah lukisan-lukisannya. Sekian, terima kasih. Saya Nafia Salsabila dari kelas 12 MIA 4, absen 26 dari SMA 48 Jakarta. Saya akan menjelaskan lukisan hasil karya Effendi, Basuki Abdillah, dan Sujoyono. Karya tulis ini berjudulkan Tanpa Judul. Digambar di atas kanvas menggunakan cat minyak pada tahun 1986. Karya ini sebenarnya didedikasikan untuk Hendra Gunawan. Makanya karya ini digambar 2 tahun setelah Hendra Gunawan meninggal karena untuk tribute to Hendra Gunawan. Kita dapat lihat, jadi di sini ada Avandi, ada Basuki Abdillah, dan ada Sujoyono. Avandi melukiskan wajah dari Basuki Abdillah, sedangkan Basuki Abdillah sendiri menggambarkan wajah dari Sujoyono dan Bapak Ciputra. Tapi Sujoyono menggambarkan si Avandi tadi itu. Dari gambar ini kita bisa tahu kan mereka itu memiliki aliran yang berbeda-beda. Dari Avandi sendiri, Avandi kan tadi menggambarin Basuki Abdillah. Dia ini memiliki aliran yang eksperimental. Dia terlihat dari gambarnya lebih eksperimental. Dan Basuki Abdillah menggambarkan Pak Sujoyono dan Bapak Ciputra. Ini memiliki aliran yang lebih proporsional. Dia dapat dilihat dia sama dengan sebenarnya, lebih proporsional. Terus Bapak Sujoyono menggambarkan Avandi. Ini memiliki aliran yang lebih ekspresionis, dapat dilihat dari gambarnya. Dan mereka bertiga ini memiliki aliran yang berbeda-beda. Maka saya pernah dengar kan mereka itu tidak akur karena memiliki ideologi yang berbeda-beda. Di sini sengaja Bapak Ciputra mengumpulkan ketiga seniman ini di Pasar Seni Ancol untuk menggambarkan dan untuk mereka bertemu pertama kalinya untuk menghargai jasa dari Hendra Gunawan yang merupakan guru dari Bapak Ciputra sendiri. Nama saya Karisa Mirilia dari kelas 12 MIA 4. Saya akan menjelaskan lukisan yang berjudul Pangeran Diponegoro Terluka. Lukisan ini digambarkan menggunakan cat minyak di atas kanvas pada tahun 1982 oleh Hendra Gunawan. Lukisan ini menggambarkan tentang Perang Jawa antara Pangeran Diponegoro dengan Belanda. Peperangan ini menghabiskan hampir sekitar 20 juta gulden dan menewaskan ratusan ribu orang dari kedua pasukannya. Peperangan ini juga menewaskan hampir dari separuh warga Yogyakarta. Dapat dilihat dari lukisan ini bahwa ada beberapa wajah yang belum terselesaikan oleh Hendra Gunawan. Hal ini dikarenakan Hendra Gunawan meninggal sebelum lukisan ini dapat diselesaikan oleh Hendra Gunawan. Nah, walaupun Pangeran Diponegoro kalah dalam peperangan Jawa, namun tidak membuat Hendra Gunawan namun tetap membuat Hendra Gunawan mampu membangunkan sisi patriotik dari Pangeran Diponegoro. Saya Fatia Walekawam, kelas 12 MIA 4 dari SMA Negeri 48 Jakarta. Saya akan menjelaskan sebuah karya lukisan yang berjudul Bunga Muara, hasil karya Hendra. Lukisan ini dilukis pada kanvas yang menggunakan cat minyak.
yang berukuran 205 x 107 cm. Lukisan ini dibuat pada tahun 1979. Hendra sangat cinta sekali melukis landscape. Hal ini dipengaruhi oleh kesenangannya dalam berpetualang di alam bebas, dan juga didukung oleh pembelajarannya dalam melukis oleh pelukis landscape Wahdi. Dalam lukisan ini, figur-figur Hendra digambarkan pada kehidupan kesehariannya di tepi pantai. Suatu tema yang secara konsisten diangkatnya ke atas kanvas keseharian rakyat Indonesia. Di tahun pembuatan karya ini, Hendra mengembalikan kembali posisinya sebagai seniman Indonesia yang patut diperhitungkan. Setelah keluar dari tahanan, di mana karyanya semakin kuat setelah karya pameran solonya di tahun 1979 ini. Nama saya Farah Satya Tindra dari kelas 12 MIA 4 dari SMA 48 Jakarta. Ya, saya absen 13. Saya di sini ingin menjelaskan tentang lukisan ini. Lukisan ini namanya Pulau Memancing. Dengan judulnya ini bisa juga menangkap ikan. Ya, di sini dari karya Hendra Gunawan kita dapat melihat bahwa di sini Hendra ini menjelaskan seorang ayah dan dua anaknya habis memancing. Si ayah ini habis memancing dan anak yang satunya sedang digendong dan yang satunya lagi jalan. Dan kita dapat lihat di situ bahwa rakyat-rakyat yang di sungai juga masih dapat terlihat. Si Hendra juga menggambarkan kalau si rakyat-rakyat yang sedang memancing. Dan di sini kita dapat melihat si Hendra ini menggambarkan lukisan ini sangat realis ya. Kalau awannya ini biru, tanahnya hijau dan dengan coklat-coklatan, sungainya, terus kita lihat ada tumbuhan. Tapi di sini kita dapat digambarkan seperti ini, suasananya sangat tandus ya. Jadinya kayak nggak begitu banyak pepohonan ya, sepertinya kayak saat tandus atau besar. Ya, di sini lukisan ini kalau ini namanya ditampilkan di lukisan rakyat pada tahun 1955. Ya, tampaknya juga di sini Hendra menggambarkan sejumlah beberapa orang. Ya, yang di sini emang pada saat ini karya yang awal-awal dia yang gambaran ini masih sangat realis. Gunawan.